Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Desta Safitri, kelas 12 IPSI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim sekaligus perbedaan aerob dan anaerob. Ketika mencerna makanan, ada zat biomolekul berbentuk protein yang akan membantu dalam mengubah bentuk molekul zat makanan menjadi zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Misalnya saja, zat gula yang diubah menjadi energi yang bermanfaat untuk tubuh. Biomolekul tersebut dinamakan enzim. Enzim sendiri berperan untuk membantu metabolisme, jadi sangat penting untuk tubuh manusia. Cara kerja enzim yaitu bereaksi dengan molekul substrat guna menghasilkan senyawa melalui reaksi kimia organik yang memerlukan energi aktivasi lebih rendah, sehingga akan mempercepat reaksi kimia karena reaksi kimia dengan energi aktivitas yang lebih tinggi memerlukan waktu yang lebih lama. Sementara itu, enzim juga bisa diartikan sebagai suatu protein yang berguna untuk katalisator dalam reaksi pemecahan dan juga pembentukan atau metabolisme suatu zat yang terjadi di dalam sel sebuah jaringan. Katalisator merupakan suatu zat yang mempengaruhi kecepatan reaksi tanpa mempengaruhi hasil akhirnya. Zat tersebut tidak akan ikut dalam reaksi, sehingga bentuknya tidak akan berubah. Enzim adalah senyawa protein yang mempunyai molekul besar. Terdapat beberapa enzim yang hanya terdiri dari polipeptida dan tidak memiliki kandungan gugus kimia selain residu asam amino. Akan tetapi, ada enzim lain yang membutuhkan tambahan komponen untuk aktivitasnya. Komponen ini disebut dengan gugus prostetik. Gugus prostetik merupakan ion atau molekul yang dibutuhkan oleh beberapa enzim untuk melakukan proses katalis, di mana gugus prostetik ini bisa berupa molekul anorganik atau kofaktor seperti ion Fe2+, Mn2+, atau Zn2+, atau berbentuk molekul organik kompleks koenzim, seperti misalnya vitamin B1, B2, B6, niacin, dan biotin. Koenzim tidak akan terpengaruh oleh pemanasan atau bersifat termostabil. Banyak sekali enzim yang terdiri atas bagian protein dan bagian lain yang bukan protein. Bagian protein enzim disebut dengan apoenzim, di mana bagian ini terdenaturasi oleh pemanasan. Enzim yang strukturnya sempurna dan aktif bersamaan dengan koenzim atau gugus logamnya disebut dengan holoenzim. Salah satu ciri khas enzim yaitu cara kerjanya yang dilakukan secara spesifik. Itu artinya, enzim hanya bisa bekerja pada substrat tertentu. Lalu bagaimana cara kerja suatu enzim? Terdapat dua teori yang menjelaskan mengenai cara kerja enzim, yang diantaranya, yang pertama teori gembok dan kunci atau lock and key teori. Teori gembok dan kunci pertama kali dikemukakan oleh Emil Fischer di tahun 1894. Di dalam teori penelitian ini, enzim akan berhubungan pada substrat dengan bentuk yang serupa atau spesifik pada sisi aktif enzim. Teori yang satu ini disebut dengan teori gembok dan kunci, di mana enzim digambarkan sebagai sebuah kunci yang bisa membuka sebuah substrat yang digambarkan sebagai gembok. Karena antara kunci dan gembok ini ada sisi yang serupa, maka keduanya bisa terbuka dan tertutup. Namun pada teori ini mempunyai sebuah kekurangan, yaitu tidak bisa menjelaskan tentang kestabilan pada enzim ketika mengalami peralihan dengan titik reaksi enzim. Yang kedua, teori ketepatan induksi sisi aktif enzim sendiri bersifat fleksibel, sehingga bisa berubah bentuk menyesuaikan bentuk substrat. Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa enzim merupakan sebuah protein katalis. Katalis adalah suatu agen kimia yang merubah kecepatan reaksi tanpa ikut berubah karena adanya reaksi tersebut. Enzim bisa melakukan hal itu berdasarkan pengaruhnya pada energi aktivasi yang diperlukan oleh setiap reaksi kimia. Energi aktivasi merupakan energi yang diperlukan untuk memecahkan molekul senyawa reaktan. Sementara peran enzim yaitu untuk menurunkan batasan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Turunnya batasan energi tersebut memungkinkan reaksi kimia itu terjadi pada temperatur yang lebih rendah. Hal tersebut menjadi penting karena mayoritas molekul yang berhubungan proses kehidupan sangat sensitif terhadap suhu yang tinggi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Yang pertama, suhu atau temperatur.
Faktor pertama yang bisa mempengaruhi aktivitas enzim adalah suhu atau temperatur. Aktivitas enzim akan semakin meningkat dengan semakin tingginya suhu hingga batas optimum. Hal itu disebabkan karena enzim tersusun atas protein. Oleh karena itu, pada temperatur yang tinggi dan melebihi batas maksimum, hal itu bisa menyebabkan denaturasi protein atau enzim sudah rusak. Pada suhu 0 derajat Celcius, enzim tidak aktif namun tidak rusak. Apabila temperatur dikembalikan lagi ke posisi normal, maka enzim akan aktif kembali. Suhu maksimum untuk aktivitas enzim pada manusia dan juga hewan berdarah panas yaitu 37 derajat Celcius. Sementara pada hewan berdarah dingin yaitu 25 derajat Celcius. Kemampuan kerja enzim akan semakin menurun apabila berada di atas suhu tertentu. Hal itu disebabkan karena panas akan mengganggu ikatan hidrogen, ion, dan berbagai macam ikatan yang bisa menstabilkan bentuk aktif dari enzim. Dengan begitu, enzim yang merupakan protein akan mengalami proses denaturasi. Yang kedua, derajat keasaman atau pH. Perlu dipahami bahwa enzim memiliki pH optimum yang khas. pH optimum pada enzim bisa bersifat basa ataupun asam. Sebagian besar enzim yang ada di dalam tubuh manusia memiliki pH optimum antara 6 hingga 8. Misalnya saja, enzim tripsin pendegradasi protein, akan tetapi ada beberapa enzim yang aktif pada kondisi asam. Misalnya saja enzim pepsin. Perubahan pH bisa mempengaruhi perubahan asam amino pada sisi aktif, sehingga bisa menghalangi sisi aktif enzim yang berkombinasi dengan substratnya. Yang ketiga, konsentrasi enzim dan substrat. Biasanya, konsentrasi enzim dan substrat berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Hal tersebut berarti apabila konsentrasi enzim menjadi 2 kali lipat, sementara faktor lainnya tetap, yaitu kecepatan reaksinya akan menjadi 2 kali lipat. Kondisi konstan dicapai jika enzim sudah mengikat semua substrat yang akan dikatalisir. Meskipun kadar enzim tersebut dinaikkan, ketika kadar enzim tetap, namun kadar substrat dinaikkan, maka kecepatan reaksi akan naik hingga mencapai kondisi konstan, yaitu saat semua substrat sudah diikat oleh enzim. Yang keempat, zat-zat penggiat. Adapun zat kimia tertentu yang bisa meningkatkan aktivitas enzim, misalnya saja garam-garam dan juga logam alkali dalam konsentrasi encer, yaitu 2% hingga 5%, bisa memacu kerja enzim. Begitu juga dengan ion logam CO, Mg, Ni, Mn, dan Ci. Hal tersebut bisa mendukung teori ketepatan terinduksi. Yang kelima, zat-zat penghambat. Beberapa zat kimia bisa menghambat kinerja enzim, misalnya saja garam yang mengandung raksa dan juga sianida. Terdapat 3 jenis inhibitor atau penghambat yang perlu dipahami. Yang pertama, inhibitor kompetitif. Pada penghambatan ini terdapat zat penghambat yang memiliki struktur hampir sama dengan struktur substrat. Dengan begitu, zat penghambat dengan substrat ini akan saling berebut dengan bersaing untuk bisa bergabung dengan sisi aktif enzim. Proses penghambatan tersebut bisa diatasi dengan cara meningkatkan konsentrasi substrat. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif. Inhibitor non-kompetitif bisa berhubungan dengan enzim yang ada di luar sisi aktif, sehingga enzim akan kehilangan aktivitasnya. Oleh karena itu, permukaan sisi aktif tidak bisa berhubungan dengan substrat. Yang ketiga, inhibitor umpan balik. Hasil akhir dari suatu reaksi dapat menghambat proses kerja enzim pada reaksi itu sendiri. Salah satu fungsi yang paling penting dari enzim yaitu untuk membantu proses pencernaan. Adapun cara kerja enzim yaitu dengan merubah bentuk makanan menjadi energi. Misalnya saja, enzim yang ada pada kelenjar air liur, usus, pankreas, dan juga lambung. Enzim akan memecah protein, lemak, dan juga karbohidrat. Tak hanya bisa menghasilkan energi dan juga nutrisi, enzim juga berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan juga perbaikan jaringan sel. Selain memiliki fungsi untuk membantu proses pencernaan, enzim juga bisa membantu yang pertama, proses pernapasan, yang kedua, membangun otot, yang ketiga, membantu fungsi saraf, dan yang keempat, membersihkan tubuh dari berbagai macam racun. Adapun fungsi lainnya dari enzim yaitu sebagai replikasi DNA. Setiap sel tersebut membelah diri, maka perlu ada proses menyalin DNA. Peran enzim di sini yaitu untuk membantu proses replikasi dengan cara membuka gulungan DNA, kemudian menyalin informasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan respirasi aerob dan anaerob.
Respirasi adalah proses pembebasan energi yang tersimpan di dalam sumber energi dan dibantu dengan oksigen melalui proses kimia. Tujuan dari proses respirasi adalah untuk menghasilkan energi dari sumber nutrisi yang dimiliki. Ini tidak terjadi begitu saja, melainkan terdapat proses yang kompleks di dalamnya. Berdasarkan keterlibatan oksigennya, proses respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Respirasi aerob pada umumnya, organisme membutuhkan oksigen untuk proses respirasi. Proses inilah yang menjadi proses pelepasan energi kimia molekul organik di dalam sel. Respirasi aerob akan terjadi bila mana terkandung oksigen dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya, jika tidak ada kandungan oksigen, maka terjadilah respirasi anaerob. Pada respirasi aerob, reaksi yang terjadi disebabkan saat glukosa bertemu dengan oksigen. Nah, setelah itu keduanya akan bertemu dan menciptakan karbon monoksida, energi, dan air. Tahapan dalam respirasi aerob yaitu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tahap glikolisis atau perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Tahap ini memiliki proses yang panjang dan terjadi di dalam sitosol. Selanjutnya beralih ke proses konversi asam pirufat menjadi asetil koenzim A yang disebut juga dekarboksilasi oksidatif. Siklus ini bertugas untuk mengubah asam pirufat agar dapat diproses lanjutan di tahap selanjutnya. Siklus Krebs berlangsung di matriks mitokondria yang akan memproses molekul asetil koenzim dengan molekul karbon. Pada tahap terakhir, akan terjadi sistem pengangkutan elektron atau transport elektron yang terjadi di permukaan membran tilakoid. Setelah melewati semua tahapan, elektron akan bergabung dengan ion hidrogen dan atom oksigen dari udara sehingga menghasilkan molekul air. Ciri-ciri proses respirasi aerob yang pertama yaitu membutuhkan oksigen berlangsung di mitokondria. Membutuhkan oksigen berlangsung di mitokondria, menghasilkan 36 ATP dan mempunyai 4 tahapan. Yang kedua, respirasi anaerob. Beberapa organisme dapat hidup di lingkungan yang kurang oksigen atau bahkan tidak ada sama sekali. Respirasi anaerob yang membuat organisme tetap bertahan dengan mengkonversi energi NADH yang dibawa elektron menjadi ATP. Organisme tersebut menggunakan terminal akseptor selain oksigen, seperti nitrat atau sulfat sebagai agen oksidasi. Maka demikianlah yang dinamakan proses respirasi anaerob atau fermentasi. Tahapan proses respirasi anaerob bukan hanya aerob, respirasi anaerob juga memiliki beberapa tahapan dalam proses kerjanya. Di antaranya fermentasi alkohol. Dalam proses pertama dilakukan fermentasi alkohol yang akan mengubah molekul pirufat menjadi glikolisis atau asetaldehid. Fermentasi asam laktat. Tahapan respirasi selanjutnya adalah fermentasi laktat yang akan menghasilkan oksigen. Saat fermentasi ini terjadi, molekul asam pirufat adalah hasil dari glikolisis. Selanjutnya, glikolisis akan menerima elektron dan hidrogen yang berasal dari NADH. Ciri-ciri respirasi anaerob supaya lebih memahaminya. Yang pertama, memiliki proses fermentasi alkohol karena sel tidak memiliki akseptor elektron yang berguna untuk memproduksi ATP saat oksigen tidak ada. Yang kedua, proses fermentasi hanya dapat dilakukan saat jamur ragi sudah membuat semua gas CO2. Dan yang ketiga, proses ini hanya terjadi pada tumbuhan. Demikianlah penjelasan saya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan perbedaan aerob serta anaerob. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.